Baik, saya akan coba menjelaskan, memperlihatkan rekaman cara menginstal GNS3 di Ubuntu 18.04. Kemarin kapok pakai Ubuntu 20.04 karena audionya nggak masuk. Oke, GNS3 sendiri adalah salah satu tool buat saya ngajar sih sebenarnya. Ini graphical network simulator, jadi kita bisa simulasikan jaringan di komputernya kita. Artinya komputer kita bisa jadi lab jaringan tanpa kita perlu beli Mikrotik, Cisco dan sebagainya. Kita bisa punya lab jaringan di komputer kita sendiri. Nah, ini jadi menarik karena alat-alat jaringan tuh mahal. Jadi kalau kita bisa simulasikan di komputernya kita, jadi oke banget gitu. Ini dibutuhkan untuk mereka yang di guru-guru di SMK, perlu buat ngajar murid-muridnya, dosen-dosen di kampus juga perlu ngajar mahasiswanya. Jadi kita bisa modal hampir dengkul banget. Dan kalau Anda butuh image sistem operasi dari Mikrotik, Cisco, Juniper, apa segala macam, ada di saya, bisa di copy hard disk saya. Oke, sekarang kita akan install GNS3 ini karena saya baru install sistem operasinya, masih kosong sistem operasinya. Saya akan install GNS3, ada di catatannya, ada di wiki saya. Alah, ya parah dah. Coba kita mulai dari suka gitu. Ini nggak tahu kenapa nih. Kayaknya harus saya booting dulu nih komputer. Soalnya baru install Wine segala macam yang memang perlu booting sih. Nah, masuk kan. Oke, harus di booting. Tapi ini kagok lah. Ini direkam dulu aja, nanti baru di booting. Jadi saya akan install GNS3. GNS adalah simulator jaringan grafis yang memungkinkan Anda untuk merancang topologi jaringan yang kompleks. Anda dapat menjalankan simulasi atau mengkonstruksi perangkat mulai dari workstation sederhana sampai router yang powerful nih. Kuat nih, terlalu ini. Powerful. Router yang powerful. Seperti Cisco. Oke, sekarang cara installnya gampang banget sih. Cuman instalasi GNS3 ini kita akan menginstall juga VirtualBox dan Wireshark. Karena Wireshark dipakai buat menyadap paket yang ada di jaringan untuk mempelajari apa yang terjadi di jaringan juga. Jadi kalau mau nyiapin image-nya Cisco, Juniper, Mikrotik, OpenWRT, ini bisa klik yang ini, download ini, kita bisa download. Instalasinya ada di sini nih, instalasi. Sebenarnya instalasinya nggak banyak. Oke, saya akan nambahkan dulu repositori GNS3. Ini dikecilin aja ya biar rada enak. Saya kecilin gini aja lah, biar di copy paste langsung bisa. Enter. Ini dikecilin juga lah biar dua-duanya kelihatan sekaligus. Mana dia? Oke. Dah. Sekarang kita tambahkan arsitektur i386. Sebagian dia makanya i386 sih. Ya. Berarti harus gini supaya kelihatan dua-duanya. Atau gini dah. Bisa nggak setengah-setengah, bagi dua nih layar. Oke, ini ke bawahin dikit lah biar ada enak lihatnya. Clear layar. Ini kita tambahkan arsitektur i386 dan diupdate. Paste, langsung update. Oke, sekarang kita nginstall GNS3 GUI. GNS3 wow. Saya tambahin di sini kayaknya. GNS3 it's S-nya ke double.
Oke, kita cobain ya. Tapi kemarin terakhir waktu nyoba di Ubuntu 20.04 GNS3 nya udah nggak butuh. Coba kita cobain, karena ini saya turunin versi ke 18.04. Saya ragu-ragu. Coba tambahin paste. Kan masih perlu. Masih perlu nih. Balik lagi. Oke. Oke, diinstal. Kemudian ini buat Dumpy Cap, ini paket capture. Dumpy Cap ini paket capture ini dibutuhkan kalau kita mau analisa traffic di jaringan menggunakan Wireshark. Kita perlu fasilitas buat paket capture si Wireshark-nya untuk nge-tap ke dalam GNS3-nya langsung. Oke. Ini kita tunggu. Nah, di bawah ini yang seru juga. Di sini sebenarnya udah di-install Ubridge. Cuman di sini kayaknya masih ada bug. Cuman kalau nggak kita install, Ubridge-nya nggak ada. Jadi yang saya lakukan adalah install Ubridge, timpa pakai Ubridge hasil compile supaya bugnya hilang. Ubridge ini supaya kita bisa jalanin komunikasi ke bridging dari GNS ke jaringan yang ada di luar. Oke. Ini Ubridge-nya should non super user able to run GNS3. Oke. Kemudian Wireshark juga bisa dijalankan oleh non super user. Oke. Non super. Oke, pokoknya oke semua dah. Oke. Jadi ini Ubridge diinstal, nanti akan ditimpa sama ini, dan ini saya perlu buat GNS3 project sama image. Ini udah saya copy dari sistem operasi yang lain yang punya saya. Ini image-nya sudah saya siapkan nih sebenarnya. Coba kita icip-icip lihat dulu. GNS3 nih. Ini ada image. Oke, harusnya. Nah, ini ada mikrotik. Ini bisa diambil di internet sih. Tapi versi yang terakhir kalau nggak salah 6466. Kalau nggak salah sih. Kita ambil aja ntar versi yang terakhir. Cisco juga ada. Jadi kalau Anda butuh Cisco, pengen belajar Cisco, ini ada image Cisco-nya juga ada. Ada Juniper, JunOS, OpenWRT juga disiapin semua. Jadi bisa pakai belajar, enak banget sih sebenarnya. Oke, jadi kalau butuh ini silahkan kirim harddisk, saya copyin semuanya. Jadi nggak usah pusing lah nyari-nyari lagi. Oke, ini masih 34%. Saya pause dulu. Oke, selesai sudah instalasi GNS3 lengkap dengan VirtualBox dan Wireshark. Coba saya jalankan dulu VirtualBox-nya. Oke, VirtualBox-nya sudah bisa jalan. Saya taruh di atas dulu, dinaikin. Ini dipakai buat mensimulasikan router mikrotik atau OpenWRT. Oke, coba kita jalankan GNS3-nya juga. Ini belum selesai. Ini belum selesai instalasi ya. Coba kita selesaikan dulu. Sudo su. Kita akan compile sekarang Ubridge dari source code. Sudah diinstal sih pakai apt sebetulnya tadi. Cuman akan saya timpa itu dengan Ubridge dari ini. Oke, udah. Sekarang kita install paket capture-nya sama Git. Oke, udah. Sekarang kita pindah ke folder user local source, remove Ubridge, git clone, cd Ubridge, make install. Make install sampai sini ya. Paste. Oke, dia cloning dari source code, dia compile sekarang ini. Dan ini dikerjakan sama si Ubridge-nya langsung, auto install. Ini bisa kita tambahin sih. Sekarang saya edit aja nih. Ini sebenarnya nggak diperlukan. Oke. Wow, berarti ini harus dikerjain ini. Oke. Itu harus dikerjain.
Oke, enter. Ini nggak perlu. Oke, sekarang kita sebagai save dulu. Sekarang sebagai user biasa, siapkan directory ini. Udah saya copy sih, udah tadi saya copyin sebenarnya dari hard disk yang lain. Exit sebagai user biasa. Sekarang clear cd GNS3. Di sini ada image, ada apalagi project. Dua ini ada image project, cd image. Ini adalah sistem operasi router yang ada. Di sini ada router OS, ada OpenWRT, ada macam-macam lah. Ini ada semua di sini. Juniper ada MikroTik ada. Cuman saya akan download MikroTiknya. Sebagai user biasa kita jalankan GNS3 kayak gini. Atau saya kasih gini deh, saya tambahin supaya jalan di belakang layar. Oke. Konfigurasinya ada di .config/GNS3. Kalau ada error atau apa, dibuang aja nih folder GNS3, ntar dia bikin lagi yang baru dari nol. Oke. Sekarang saya akan download dulu Cisco sebelum saya jalanin GNS3-nya. Saya masuk ke Cisco lagi, MikroTik. Jadi Anda nggak perlu, ini kalau di-download tanpa lisensi bisa dipakai 24 jam. Jadi buat belajar aja 24 jam masih oke sih. Software kita bisa download Winbox, cuman ajaran Cisco saya tidak pakai Winbox sama sekali, tidak pakai GUI, parah banget dah. Saya makainya command line semua di Cisco-nya, soalnya lebih gampang kalau pakai command line daripada pakai GUI seperti ini. Kalau command line kita bisa catat semuanya bentuknya teks. Nanti kalau kita punya Cisco lagi MikroTik kosongan yang baru, tinggal kopas aja langsung jadi. Jadi mainnya copy paste saya sih biasanya. Ini sistem operasi router OS untuk di flash ke masing-masing hardware. Kalau punya hardwarenya, karena kita kiri nggak punya duit, kita ke bawah sini cloud hosted router. Kita bisa milih pakai VHDX, VMDK, VDI. Saya makainya OVA buat VirtualBox. Kita kan versinya lebih baru nih, 646 stable. Saya download yang versi yang 46 ini, simpen, save file. Oke, dah. Jadi versinya lebih baru. Ini saya clear download aja biar bersih. Oke. Sekarang saya akan cd MikroTik. Ini belum ada 64 yang paling baru di sini. Saya move dari download CHR ini ke sini. Nah, sekarang udah ada di sini 6466. Oke. Wah, ini buang aja, udah MikroTik 52 nggak dipakai lah. Udah yang ini aja sekarang makainya. Dan ini bisa kita ambil free gini kan, enak juga hidup kita ya sekarang. Kalau kita mau pakai operasional beneran, kita beli lisensi supaya dia tidak mati-mati. Kalau cuman pakai buat eksperimen, ini bisa kita pakai 24 jam sih buat ngoprek segala macam. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan GNS3-nya. Cara jalaninya ini kita taruh sini lah. Ini saya minimize biar bersih aja layar. Oke, GNS3 jalanin. Run appliance on my local computer. Dynamips dan QEMU masih manual install. Ini kebetulan waktu tadi install kita udah install semuanya, udah beres urusannya. Next, dia mastiin bahwa Genesis server jalan. Next, jalan dia. Terus dia ngasih tahu udah jalan di sini, jalan. Oke, kita create project baru. Oke. Yes. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan dulu import appliance. Saya akan masukkan MikroTik yang baru. Home GNS3 image sys MikroTik. Ini yang 6466. Oke, ini barusan saya download, saya masukin sekarang. Next,
initialize MAC address, next. Oke. Sekarang saya akan rubah sedikit aja, namanya saya ganti, hanya mikrotik aja. Kalau kita butuh beberapa mikrotik, beberapa router, kita tinggal gini aja ya, clone mikrotik 2, full clone. Ini full clone ya. Ini saya rename menjadi mikrotik 1 dah. Ini saya cloning lagi. Kalau pengen punya 3 router ya tinggal clone aja mikrotik 3. Salah, 3. Next. Ini jangan lupa full clone. Jadi kita punya 3 router mikrotik di sini di VirtualBox, belum dimasukin dalam GNS3. Untuk memasukkan router ini ke GNS3 cuman gini aja, edit, preference. Nih VirtualBox VM, pilih new. Dia scanning ke VirtualBox, saya masukin mikrotik 1, finish. Saya edit dulu. Dia bukan end device, dia adalah router, bisa di telnet. LAN cardnya ada 8, misal allow. Oke, ulang lagi ya biar kebayang. Mikrotik 2, finish. Saya edit dulu. Ini router, bisa di telnet 8, allow. Terakhir mikrotik 3, finish. Router telnet 8, allow. Oke. Kita apply. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang kita punya 3 router mikrotik. Di sini ada switch segala macam, di sini ada PC, cloud NAT. Kalau mau simulasi sederhana aja bisa gini misalnya. Oke, kita cloud. Di sini ada PC. Misalnya ada 2 PC. PC sederhana aja. Terus kita pasang mikrotik 1. Oke. Saya sambungin ini ke cloud. Dah. Sekarang mikrotik 2 saya pasang di sini. Ini sekarang saya sambungin Ethernet yang mana aja, sambungin ke sini, masukin ke belakang. Sekarang switchnya kita pakai Ethernet switch di sini, misalnya saya pasang switch di sini. Sekarang kita bisa nyambungin ini buat ngasih lihat, kita bisa bikin lab jaringan sederhana banget sih dengan mudahnya. Ini coloknya saya enak-enaknya aja deh. Dah. Oke. Perhatiin switch langsung hijau ya. Ini cloud juga langsung hijau, yang lain masih merah. Yang merah-merah ini kondisinya masih off. Kalau mau dinyalakan kita pencet run. Oke, kita run ini supaya PC 1, PC 2 nyala. Ini PC 1, PC 2 langsung nyala. Sementara mikrotik belum nyala. Kita bisa lihat di sini kalau udah mulai nyala dia akan kelihatan. Oh, jangan lupa untuk kita supaya VirtualBox jalan di BIOS harus dipastikan VT-nya di onin ya, virtualization technology di BIOS di on kan. Ini udah jalan mikrotiknya. Ini kondisi mikrotik jalan. Ini lagi loading mikrotiknya. Bentar, kita lihat dulu sampai selesai. Nah, ini udah mulai login. Yang satu lagi login. Dua-duanya sudah siap login. Tapi kalau yang ini nggak bisa dikopas. Supaya bisa kopas, saya dari sini ntar masuknya. Klik kanan, masuk ke konsol di sini. Ini konsolnya pakai telnet langsung. Dan kita akan keluar di terminal seperti ini dan kita bisa copy paste. Masuk konsol, langsung masuk. User awalnya tuh admin, passwordnya kosong. Ini lisensinya nggak mau baca, nggak usah dibaca. Dah, kita masuk ke mikrotik. Coba IP address, IP address print. Kita lihat dia dapat IP address. Saya ternet 1 dari cloud. Cloud ini ngasih IP ke sini. Jadi kita bisa lihat dia punya IP address di sini. Jadi kita mainnya di sini sih sebenarnya. Sekarang saya bermain di sini. Saya tidak pakai Winbox di sini.
Di ajaran Mikrotik rata-rata banyaknya pakai Winbox, iya enak, cuman nggak bisa dikopas. Kalau ini saya bisa kopas. Jadi ini semua ditaruh di notepad semua, nanti select all, kopas, beres, jadi cepet. Jadi jauh lebih enak pakai command line daripada pakai GUI sih sebenarnya. Demikian, jadi kita bisa lihat bagaimana cara instalasi GNS3 yang sebenarnya mudah instalasinya, cuman dia download jadi lama, itu aja sih. Ini saya matiin, cara matiinnya cuman klik ini, dia stop semua, jadi merah semuanya, stop. Kalau mau dibuang bisa dibuang. Mana buangnya? Delete. Yes, buang semuanya. Oke. Ini kita tutup. Jadi GNS udah siap buat dipakai buat simulasi jaringan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana cara membuat lab jaringan sendiri di komputer.